Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung OJK Sumsel Babel yang baru. Arifin Susanto menggantikan Untung Nugroho, bertempat di Ballroom Sriwijaya kantor OJK Sumsel Babel, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara didampingi penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi. Penjabat Wali Kota Palembang Abdul Rauf Damenta, pimpinan Forkompinda, pimpinan lembaga vertikal, pejabat pemerintah daerah, para akademisi, awak media, dan pimpinan industri keuangan di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hadir pada kegiatan pengukuhan tersebut. Mirza dalam sambutannya menyatakan bahwa OJK terus berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh stakeholder, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi tugas OJK dalam mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen dan masyarakat. Lingkup kewenangan OJK saat ini sudah semakin luas, seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di daerah pun menjadi lebih memiliki banyak tantangan, yang tentunya akan dapat dihadapi dengan mudah bila kolaborasi dan sinergi dengan para stakeholders berjalan dengan lancar. Sinergi yang baik antara OJK dan stakeholders tentunya akan mendukung terwujudnya sektor jasa keuangan yang teratur dan berkinerja baik, sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan daerah dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah, kata Mirza. Sementara itu, penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengapresiasi sinergi dan kerjasama yang telah terjalin antara OJK Sumsel Babel dengan pemerintah daerah. Hubungan harmonis kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan OJK Sumsel Babel yang saat ini sudah terjalin dengan sangat baik, hendaknya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, guna mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan daerah, termasuk potensi sektor lainnya di Sumatera Selatan, kata Ellen. Sinergi OJK Sumsel Babel dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang baik terutama dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain melalui Forum Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang telah dibentuk di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten, kota di Sumatera Selatan. Program-program unggulan TPAKD tersebut meliputi program perluasan akses keuangan melalui akses permodalan berbiaya rendah dan cepat, kredit, pembiayaan melawan rentenir, program satu rekening satu pelajar, program pemberdayaan UMKM yang sejalan dengan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia, serta perluasan akses keuangan kepada disabilitas. Sebagai bentuk pernyataan komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OJK Sumsel Babel, dalam rangkaian kegiatan pengukuhan pada hari ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam peningkatan literasi inklusi keuangan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah melalui akselerasi peran sektor jasa keuangan di Sumatera Selatan. Kami berharap dan yakin Kepala OJK Sumsel Babel yang baru Bapak Arifin Susanto akan dapat melanjutkan program yang sudah ada dan mengembangkannya menjadi lebih baik dengan berbagai inovasi dan terobosan, bahkan melahirkan kembali program-program unggulan lainnya yang dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi daerah, kata Ellen. Kedepan, OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus berkontribusi dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan, serta turut bersinergi bersama para stakeholders dan lembaga jasa keuangan.
Juni 2024 juga menandai terakhir tonggak kepemimpinan OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Di bawah kepemimpinan Bapak Arifin Susanto, OJK berkomitmen sebagai mitra strategis pemerintah terus menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan penguatan industri jasa keuangan yang berkesinambungan. Gubernur Bank Indonesia Senior (BGS), kami berada dalam satu tim namanya Paket Kebijakan Ekonomi. Beliau adalah ketua yang untuk melakukan evaluasi ya Pak ya. Jadi kami sering berhubungan dengan beliau, minta nasihat, saran, bahkan minta ini juga Pak. Karena Pak Mirza ini orangnya baik hati Pak. Jadi kalau kita minta kebiayaan, bisa. Insya Allah masih kayak mulai sekarang. Terima kasih Pak Mirza, senang sekali Bapak berhadir di Palembang Pak. Nah, karena Palembang itu ada pempek, ada pangsit juga Pak. Biasanya kalau di Jakarta itu Bapak Ibu sekalian saya menyiapin, tapi kalau di sini nggak sempat mikir, sudah ada yang nyiapin. Itu berbeda. Sangatlah indah laut biru, nikmati senja di pantai bersama ibu. Selamat dikukuhkan kepala OJK Sumsel Babel yang baru. Mari bersatu menuju Sumsel lebih maju. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dalam limpahan rezekinya dan perkenannya kita dapat berkumpul bersatu kami pada hari ini. Dengan segala kerendahan hati, kami mengaturkan terima kasih atas undangan OJK Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadiri kegiatan pengukuhan kepala OJK Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang telah bersama kita saksikan pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga berterima kasih atas sinergi dan kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini antara kantor OJK Provinsi Sumsel dan Babel dengan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan terutamanya. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Oleh karena itu, sinergi OJK, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan, bahkan di provinsi yang ada di bagian Sumatera Selatan ya Pak. Jadi di daerah Sumsel tadi disebutkan ada 5 provinsi: Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Jadi ini cakupan wilayah yang sangat luas. Tapi Pak, dari statistik alhamdulillah Sumatera Selatan tadi tinggi ya. Dan ini tentu terima kasih Pak Untung ya selama ini Pak mendorong itu Pak. Dan Pak Arifin ini Pak, kami yakin lebih tinggi Pak. Kami sudah DP dengan makan malam dengan beliau Pak. Insya Allah beliau akan sangat nanti membantu kita, teman-teman BI juga dan siap membantu. Jadi kerjasama yang baik ini tentunya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arifin dan teman-teman yang ada di OJK di Sumatera bagian selatan ini. Tentu kita melihat tantangan dinamika yang semakin kompleks di sektor jasa keuangan, maka peran OJK akan semakin sinergis dan strategis dalam mendorong inklusi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memastikan tata kelola yang baik di industri jasa keuangan. Kami juga berharap agar OJK Sumatera bagian selatan dapat terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan di wilayah kerjanya. Hingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan tetap tumbuh dan terjaga. Selain itu penting juga terus kita untuk mengedukasi masyarakat kita agar semakin memahami produk dan layanan keuangan, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan mereka. Besar harapan kami, sinergi yang sudah terjalin dengan baik ini tetap dapat kita kembangkan dan kita tingkatkan ke depan. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat atas pengukuhan Bapak Arifin Susanto sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi di bagian Sumatera Selatan, menggantikan Bapak Untung Nugroho
Dan secara khusus kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Untung Nugroho atas kontribusinya dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi yang baik selama ini sebagai Kepala OJK di provinsi-provinsi di Sumatera bagian selatan. Semoga Bapak senantiasa diberikan nikmat dan berkat dalam menjalankan amanah dan tugas penempatan yang baru. Pada Pak Arifin, kami sekali lagi Pak mengucapkan selamat atas pengukuhan Bapak sebagai Kepala OJK di Provinsi Sumatera bagian selatan ini. Semoga sinergi dan kerjasama kita terus dapat tingkatkan untuk mencapai visi dan kemajuan di Sumatera Selatan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, si kecil jatuh tersandung, sakit rasanya tangis pun runtuh. Tetapi sinergi saling membantu, dorong masyarakat cerdas dan tangguh. Jadi kita sama-sama ya berkolaborasi dengan media, dengan OJK untuk membangun masyarakat yang teredukasi keuangan secara baik. Ya, 30 awal apa yang akan kita lakukan, Pak? Yang akan kita lakukan dalam jangka pendek tentunya kita akan meyakinkan pengawasan industri jasa keuangan di Sumsel itu berjalan dengan bagus ya. Baik pengawasan perbankannya, baik Bank BPD maupun BPR maupun pasar modal yang kita tadi kan ada emiten ya, kita punya emiten besar yang ada di sini, termasuk yang industri keuangan yang non bank. Nah, jadi mulai dari pegadaian, ada asuransi, ada kegiatan-kegiatan layanan gadai dan sebagainya ya. Kita bikin semuanya berjalan dengan bagus dan aman. Targetnya berapa lama sih Pak biar misalnya menurun lah pinjol atau yang jasa ilegal keuangan ini yang mengganggu masyarakat ya, banget Pak? Yang jelas untuk jangka pendek kan kita sudah suspend ya, kita sudah blokir ya. Rekening-rekening judi online itu sudah hampir berapa Mbak Ades? 4.921 tepatnya 4.921 rekening judi online yang sudah kita blokir. Nah, jadi diharapkan minimal sudah sementara mereka aktivitasnya kan diblokir ini, jadi nggak akan mengganggu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita secara masif akan mengedukasi masyarakat sekitarnya, bukan hanya di Palembang saja, tapi juga daerah-daerah yang lainnya. Nah, nanti kita akan jangka pendek akan segera ke daerah Lahat, ya, daerah Pagaralam. Nah, kemudian kita melakukan ekosistem keuangan secara bersama-sama, termasuk dengan ibu-ibu, mama itu dahsyat sekali aja. Termasuk kita juga nanti akan juga mengedukasi, bahkan termasuk kepada yang difabel, Bu. Karena banyak juga yang disabilitas, yang punya kemampuan tapi nggak bisa punya rekening karena dia nggak punya. Nanti kita coba upayakan, kan ada kemudahan untuk membuka yang bagi yang disabilitas tadi ya, biar buka rekeningnya lebih mudah ya. Pak, dari triangle yang judi online investasi bodong sama kan yang transaksi ilegal itu korbannya kalau yang di Sumsel aja ada sekitar secara nasional sudah 139 yang benar-benar sudah mengemuka ya. Tapi yang belum melapor, belum menyatakan kerugiannya itu banyak sekali. Kan banyak kalau yang judi online itu kalau yang menang nggak lapor kan? Iya. Dia kalah, dia menang. Kemudian kalau untuk nggak lapor, investasi ilegal juga begitu. Nah, triangle tadi penting sekali, betul. Biasanya kalau ambilnya investasi kalau investasinya sikap investasi itu sumbernya juga yang nggak benar. Jadi kalau pinjamannya online-nya pinjaman online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk investasinya yang ilegal gitu. Atau digunakan untuk judi online tadi gitu loh. Ya itu memang triangle yang memang sangat mengganggu. Kerugiannya luar biasa besar sekali. Oke Pak, terima kasih Pak. Menghindari aktivitas investasi ilegal itu pakai 2L, ya enggak? Yang pertama legalitas, cek dulu legalitasnya. Cara ngeceknya gimana? Kalau nggak yakin, tanya ke OJK, tanya ke Mbak Ades, tanya ke ini. Bahkan kita punya websitenya. Kalau nggak telepon 157. Ini legal atau enggak? Itu kan kalau nggak yakin ya. Yang kedua logis nggak? Kalau begitu keuangan ngasih bunga keuntungan dalam sebulan 5-10% ya itu pasti pasti nggak masuk akal. Kalau masuk akal ya pasti kalau masuk akal ya bank-bank besar aja ngambil investasi itu. Enggak bisa 5%, bisa 10% ya. Masuk angin pokoknya legalitas sama logis. Nah, kalau nggak yakin tanya dulu ya gitu ya. Sini meningkat ya.
inklusi keuangan meningkat dan kita mohon dukungan terus dari teman-teman media ya kepada OJK sini gitu ya. Mudah-mudahan saja dengan bantuan media literasi keuangan meningkat cukup bagus ya di Sumatera Selatan. Soalnya sekarang kan kalau literasi itu kan melalui media ya tentunya. Berapa lama Pak bertugas di sini kemarin? 4 tahun 4 bulan. 4 bulan.